pemerintah Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang sedang membuat satu hari maulid. Oh, tadi saya dapat WA dari jamaah, dikirimkan oleh Ustadz Adi Hidayat, dikirimkannya ke saya dari Pontianak, bukan Kuntilanak, Pontianak. Maulid sana. Pemerintah Saudi Arabia tahun ini membuat maulid. Allahu Akbar. Satu di antara fakta, tanggal 30 November besok Saudi Arabia mengumumkan resmi menjadi hari libur nasional. Ada apa di tanggal 30 November? Karena di situ ada bulan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu jangankan meliburkan, menghormati apapun yang bernuansa Maulid Nabi dilarang keras. Namun sekarang bukan hanya dilarang, sekarang justru dihormati sebagai hari libur nasional. Itu realitas yang dapat kita saksikan sekarang setapak demi setapak perjalanan perubahan teologi dari Salafi, dari Wahabi menjadi sebuah negara yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita tengah berada di depan halaman Masjid Nabawi. Malam ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal yang bisa disebutkan ini merupakan tanggal yang sangat fenomenal kali di antara kita, yaitu tanggal kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah tersebar di tanah air kita tentang adanya hari khusus pemerintah Saudi mengadakan Maulid Nabi, itu sama sekali tidak benar. Dan juga dengan adanya penetapan dari raja bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal libur, itu sama sekali tidak benar. Dan itu sama sekali berita yang tidak sahih. Bisa kita lihat di @no-rumors. Ya, @no-rumors saya Mukafalisha ikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari resmi untuk libur. Itu tidak benar sama sekali dan itu boy sahih. Ya, @no-rumors saya Mukafalisha ikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari resmi untuk libur. Itu tidak benar sama sekali dan itu boy sahih, karena Mauti ataupun website tersebut berasal dari negara Mesir yang menyebarkan berita-berita kebohongan dan bisa dicek karena Mauti ataupun website tersebut berasal dari negara Mesir yang menyebarkan berita-berita kebohongan dan bisa dicek di sini alamat servernya, dan ini bohong. Bisa sekali nama Rasulullah kami mengabarkan kepada semuanya. Jadi di sini di kota Madinah Munawwarah, tempat di mana Nabi SAW dikuburkan di Masjid Nabawi, sama sekali tidak ada perayaan khusus, dan di Arab Saudi sama sekali tidak ada mengadakan perayaan khusus di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Juga alhamdulillah pada hari-hari ini juga majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi berjalan seperti biasanya, tidak ada perubahan. Kemudian sekolah-sekolah juga masuk seperti biasa, dan kampus-kampus juga berjalan seperti biasanya, tidak ada hari libur sebagaimana yang tersebar di kalangan tanah air bahwa berita itu berita yang tidak benar. Kemudian sekalian, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di tanah air dan menjadi sebuah bayangan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many people, the brother said, many people
in this country of Gambia and Senegal, they celebrate the birthday of the Prophet, and anything what the Prophet did is haram. To say anything what the Prophet did not do is haram is wrong. Prophet did not wear a suit. I'm wearing a suit. So wearing a suit is not haram. What the Prophet forbade and what Allah forbade, if you do that, that's haram. Second thing, if you do in your deen something what the Prophet did not recommend, what Allah did not tell you, what the Prophet did not recommend, which is not proven from Quran and Sahih Hadith, if you do in your deen, that is called as bid'ah. Bid'ah means innovation. Like the example I gave earlier. That someone wants to add sallallahu alaihi wasallam in the aqama or in the azan. The Prophet didn't do it. So in the ibadah, if you add something in the religion of Islam, what is not proven from Quran and Sahih Hadith, it is bid'ah. As far as Islam is concerned, you have to look at the Quran and the authentic Hadith, the sayings of the last and final Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that in your deen, you look in the Quran. If you don't find the Quran, look in my example. If you don't find in my example, look in this generation, that's the Sahabas. Then the next generation, that's the Tabain. Then the next generation, Tabi Tabain. So these three generations are known as Salaf Salihin. For understanding Islam, you have to have proof from the Quran and Sahih Hadith. And to understand the Quran and Sahih Hadith, the best person to understand the Quran is the Prophet. After the Prophet, it is the Sahabas. The Sahabas never added sallallahu alaihi wasallam after the adhan. Then it's the Tabain, then the Tabain, then Tabi Tabain. So if the Quran is the highest, number two comes the call, the commandment of the Prophet, then comes the action of the Prophet, then comes the saying and the actions of the Sahabas. Then the Tabain, then the Tabi Tabain. Now regarding celebrating the birthday of the Prophet, there is no verse in the Quran that I know of we say that you should celebrate the birthday of the Prophet. That is done by the Christians. The Christians celebrate the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. It is not even proven from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December. It is the birthday of the Sun God. That's another answer. There is no hadith in which the Prophet said you should celebrate my birthday. None of the Sahaba celebrated the birthday. None of the Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, may Allah be pleased with them all, none of them. So if you say, oh, because we love our Prophet, we want to celebrate the birthday, can you love the Prophet more than the Sahabas? No. No. That if you put Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu on one side, and the full Muslim Ummah, leaving aside the Anbiya, leaving aside the Prophet, Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him alone is heavier than the full Muslim Ummah, leaving aside the Anbiya. Now Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, never celebrated the birthday. Hazrat Umar did not celebrate the birthday. You want to be better than them? How can you be better? So you want to go against the Prophet? No. None of the Sahabas, not a single, show me a single hadith in which the Sahabas celebrate the birthday. Even I will join you. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Produce your proof if you are truthful. What do people do? People try and bring their innovation. You can bring your innovation in your lifestyle, no problem. Innovate and make a car, no problem. Make an aeroplane, no problem. In your deen, if you make any innovation, any bidah, you are booking your seat in the hellfire according to the Prophet. The next point that is important for us to realize is the issue of innovation, where a person feels that they know better than the messenger, may peace be upon him. The messenger, peace be upon him, was sent to us in order to teach us how to worship Allah. That was the reason why he was sent. He was sent to teach us how the Almighty wants to be worshipped. So if anyone comes up with an act of worship that was not taught by the messenger, peace be upon him, he has directly insulted the messenger, and he has also directly insulted Allah subhanahu wa ta'ala. The reason is, what was the point of sending a messenger to teach us how to worship Allah when we think we know better than him? May Allah protect us. And sometimes people get so upset when we tell the people not to do things which were not done by the messenger.
They think perhaps you belong to a sect that is deviant. May the Almighty protect us. There is no deviance in a sect that calls towards obeying the instruction of the Messenger and abandoning anything in terms of acts of worship that he has not taught. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness. The Messenger has said on many occasions, I leave with you two things. For as long as you hold fast upon them, you will never be led astray. That is the book of Allah and my traditions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali. Bukan tahunan, tapi tiap pekan. Yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnin, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, zaka yaumun wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan, Rasulullah SAW cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi SAW? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan duhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Ash'ari, yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran.
Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia, acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama. Caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari. Ini kemungkaran kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan secara model drama menurut orang-orang dulu juga dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan. Strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar kata dia, tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari. Ada ulama Syafi'i yang membolehkan maulid. Kalaupun mereka membolehkan, maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi SAW, membacakan sebagian sejarah Nabi SAW, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang, kemudian pawai dan macam-macamnya bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube ya, di Mesir kalau tidak salah. Laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget karena acara maulid. Terus tadi pertanyaan dia mengatakan kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi? Ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan. Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sergap. Maulid sergap. Oleh karenanya kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang soleh juga acara maulid, pemabuk juga, pezina juga semangat acara maulid. Kenapa? Mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta. Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid. Tapi dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Yang wanita harus pakai jilbab, itu berarti cinta sama Nabi, ya. Bukan malah buka jilbab waktu acara maulid kemudian sergap. Laki-laki sholat di masjid itu sunnah Nabi SAW. Bukan acara maulid rame, begitu setelah acara maulid masjid kosong.